Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga ketong semua selalu ada dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Saat ini, mari ketong menerima berkat firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari ketong berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa Tuhan kami, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami, selalu kami rasakan. Dan di saat ini Bapa, kami akan diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat dan urapan Roh Kudus, kiranya tercurah bagi kami, agar kami dapat menyatakan firman ini dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini yang saya ambil terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tema perenungan yang saya bawakan saat ini, perkataan yang membawa berkat. Nah, saudara-saudaraku, apakah ketong pernah memikirkan pengaruh yang dapat ditimbulkan dari kata-kata yang keluar dari ketong mulut kepada orang lain? Sama seperti setir pada kendaraan, kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah arah. Nah, demikian pula apa yang ketong ucapkan dapat mengubah arah hidup seseorang. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah kata-kata yang ketong ucapkan berdampak positif atau berdampak negatif? Ketong mengucapkan kata-kata yang baik dan membangun, atau malah mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan dan mengutuk orang lain? Nah, saudara-saudaraku, sengaja ataupun tidak, apa yang keluar dari ketong mulut sering menyakiti hati sesama ketong. Ketong sering mengucapkan kata makian, umpatan, fitnah, dan kata-kata kasar lainnya dibanding dengan ucapan yang memberi pujian, nasihat, dan kasih. Nah, untuk itu dalam pembacaan kita tadi, Paulus mendorong orang-orang percaya di Efesus untuk menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik yang dapat berdampak negatif bagi orang lain. Paulus menasihati jemaat untuk saling membangun dengan mengucapkan kata-kata yang berisi kasih karunia satu sama lain, di mana kata-kata yang diucapkan harus selalu menjadi cerminan Kristus. Paulus memahami bahwa kekuatan kata-kata yang keluar dari mulut seseorang tidak hanya akan menyenangkan Tuhan, tetapi juga bermanfaat bagi siapa saja yang mendengar. Nah, saudara-saudariku sekalian, Tuhan memberi hikmat dan kasih karunia yang begitu spesial buat ketong. Tuhan kasih ketong anugerah yang bukan hanya mengubah ketong cara hidup, tetapi juga bagaimana ketong memiliki kemampuan untuk berbicara. Nah, tetapi pada kenyataannya, ketong sering mendengarkan ucapan-ucapan yang sudah pantas diberikan terhadap ketong diri dari orang lain, yang mengakibatkan ketong membalasnya dengan ucapan yang sama atau lebih menyakitkan dari perkataan orang tersebut. Sebagai umat Tuhan, ketika ketong menghadapi situasi seperti itu, mari ketong minta hikmat Tuhan untuk memberikan kekuatan agar ketong bisa mengontrol emosi dan dapat mengontrol apa yang ketong ucapkan. Mari ketong pakai anugerah Tuhan lewat ketong mulut dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung kasih karunia, walaupun ketong sudah dapat balasan yang sama. Nah, contohnya, ketong beromong dengan nada yang lemah lembut
dan ramah kepada orang yang bersikap sonde baik terhadap ketong. Ketong mengucapkan berkat kepada orang yang caci maki sang ketong. Berbicara dengan sabar kepada orang yang sedang menguji ketong pun kesabaran. Mengucapkan pengampunan terhadap orang yang mungkin sudah menyakiti ketong pun hati. Karena dengan demikian, ketong suka tunjuk kasih tanpa syarat, kebaikan tanpa mengharapkan balasan, dan pengampunan yang tulus. Jika dalam hidup ini ketong mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung berkat dan kasih karunia, maka bukankah ini yang telah Allah lakukan buat ketong di dalam Kristus? Dia telah berbicara lewat kasih karunia di dalam Kristus. Firman-Nya yang telah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus telah memberikan ketong cinta tanpa syarat, berkat dan kebaikan, serta pengampunan yang seharusnya tidak layak ketong terima sebagai orang berdosa. Nah, apa yang sudah dilakukan Tuhan melalui penebusan Kristus, itulah yang seharusnya ketong nyatakan dalam kehidupan. Itulah yang seharusnya ketong teruskan. Kata-kata yang memberikan penguatan, kasih, berkat, pujian, itu yang harus termeterai dalam ketong pun kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan sudah mengampuni dan membebaskan, serta membangun ketong yang sebenarnya ketong sonde layak mendapatkan itu semua. Untuk itu, mari ketong memilih untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung berkat kepada semua orang. Karena dengan kata-kata yang ketong ucapkan dapat membawa kasih pada kehidupan orang lain, yang menghasilkan perubahan lewat cara mereka berpikir, cara mereka berkata-kata, dan cara mereka berperilaku. Ini pun dapat menjadi hal yang baik dalam ketong menjaga relasi dengan sesama. Nah, jangan biarkan emosi membuat ketong mengucapkan kata-kata yang mengutuk. Tetapi, mari ketong belajar dari firman ini. Mari berusaha sedemikian rupa menjaga setiap ucapan atau setiap ketong pun perkataan, sehingga yang keluar dari ketong pun mulut adalah perkataan yang menyenangkan, perkataan yang menguatkan dan menyejukkan, dan dapat ketong wujudkan firman Tuhan dalam setiap ketong pun perkataan. Roh Tuhan yang bekerja dalam ketong pun diri senantiasa memberikan ketong hikmat untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarnya. Kiranya apa yang telah diucapkan dalam perenungan firman saat ini juga dapat membawa berkat dalam perubahan hidup bagi ketong yang sudah mendengar. Tuhan Yesus memberkati ketong dan memberkati firman-Nya yang kudus. Amin.